Beastmaster. Bab 103 sampai dengan 104. Bab 103 Seng Guang Kui telah mencapai prestasi luar biasa. Qiao Bai, terlalu banyak, itu hanya kekurangan ginjal. Karena berbagai hal, Sai jatuh cinta pada Qiao Bai. Terutama setelah menyadari bahwa mustahil baginya untuk masuk Akademi Pengendalian Binatang tingkat lanjut, Sai semakin membenci Qiao Bai. Tetapi hanya karena kesenjangan status antara dia dan Qiao Bai. Dia ingin mempengaruhi Qiao Bai. Sai dengan tegas memilih untuk mempublikasikan cerita Qiao Bai sementara eksperimen Qiao Bai belum membuahkan hasil. Mari kita lihat bagaimana Qiao Bai melanjutkan penelitiannya. Kata-kata dan pertanyaan sangatlah kuat. Kekuatan kumulatif keraguan dapat menghancurkan seseorang. Terlebih lagi, dalam pandangan Sai, Qiao Bai adalah seorang jenius muda yang belum dewasa yang membubung ke langit, dan dia bahkan kurang mampu menghadapi keraguan dan tekanan dari dunia luar. Bahkan jika Anda tidak dapat menghancurkan Qiao Bai secara langsung melalui ini, setidaknya Anda dapat mencapai tujuan menghancurkan eksperimen Qiao Bai. Dia tidak mempercayainya. Setelah banyak ditanyai, Qiao Bai masih punya waktu untuk mendalami penelitian. Sai, JJJ. Mencoret. Sai, aku akan membuat semua orang yang meremehkanku menanggung akibatnya. Mendengar ini, kepercayaan diri Ding Yuan kembali. Oke, paling lama dalam seminggu, Huangzu bersumpah bahwa dia telah merencanakan sesuatu. Huang Laogou, kamu bahkan tidak memiliki dasar paling dasar sebagai manusia. Ding Yuan hampir memelototi Huang Zhou di ujung telepon, dan berkata dengan sedikit kesedihan dalam suaranya yang dingin, aku tidak menyangka kamu tanpa sadar menjadi orang yang tidak punya offline dan hanya peduli pada kekurangan. Biar kuberitahukan kepadamu, sekarang aku mempunyai saksinya, dan kamu sendiri yang mengakuinya. Jika kamu masih teman baikku, segera hentikan proyek ini, jika tidak jangan salahkan aku karena kejam dan laporkan kamu. Huangzu. Huangzu ingin menatap langsung ke telepon dan mengirimkannya ke orang bernama Ding. Hehe, jika kamu memiliki kemampuan, silakan saja. Sepertinya aku takut padamu. Huangzu tampak menghina, dan nadanya mencengangkan, jika kamu tidak melaporkanku, kamu akan menjadi cucuku. Anda. Rambut Ding Yuan berdiri satu persatu karena marah, dan dia bahkan lebih marah lagi. Oke. Tunggu saja aku. Huangzu menutup telepon dengan suara pop. Menunggu. Hei, aku hanya menunggu. Dia mengalihkan ponselnya ke mode senyap dan memasukkannya ke dalam sakunya, berpura-pura tidak melihat panggilan dan pesan berulang-ulang dari pihak lain. Begitu Qiao Bai melihat ekspresi Huangzu, dia tahu bahwa Paman Huang tidak punya ide bagus dalam pikirannya. Paman Huang, bagaimana kamu berencana menipu orang lain? Hei, apa yang kamu bicarakan? Huang Zhou mengangkat kepalanya dan mengangkat dadanya dengan ekspresi lurus di wajahnya. Apakah aku menyukai orang seperti ini? Qiao Bai mengangguk. Huang Zhou memelototi Qiao Bai, lalu tertawa terbahak-bahak. Saya khawatir tentang bagaimana saya akan melaporkan hasil penelitian Anda kali ini. Saya selalu merasa terlalu biasa untuk mengikuti prosedur normal untuk melaporkan. Bukankah ini baru saja dikirimkan ke rumahku saat aku tertidur di atas bantal? Huang Zhou tidak bisa menahan tawa lagi saat dia berbicara. Qiao Bai langsung mengerti apa yang dimaksud Huang Zhou. Orang baik. Ini meminta Presiden Aliansi Pengendali Binatang Kota Dongzu untuk menjadi ahli perkakas, bukan? Selain itu, saya juga ingin tahu siapa dalang di baliknya. Huang Zhou melihat sekilas ekspresi Qiao Bai. Dia meluruskan ekspresinya dan berkata dengan nada meremehkan, mari kita tidak membicarakanmu dulu. Apa yang salah dengan topik ini? As seorang jenius, itu hanya proyek kecil bernilai jutaan dolar. Jadi bagaimana jika kita kalah? Kamu benar-benar tidak mengerti, jadi bagaimana jika kamu tertarik dengan ini? Sungguh hebat, bukankah jumlah uang yang dikeluarkan aliansi setiap tahun begitu banyak sehingga Anda bahkan tidak mendengar percikannya? Huangzu hanya bisa memberitahu Qiao Bai bahwa dia bahagia.
Jadi bagaimana jika Anda menggunakan 1 juta untuk membujuk seorang anak dan membiarkan Qiao Bai sedikit memamerkan bakatnya pada topik yang dia sukai? Qiao Bai, Paman Huang, apa yang kamu katakan sekarang sangat bagus. Bagaimana kamu membujukku saat itu? Bagaimana bisa sama? Huang Zhou melambaikan tangannya, saya menasihati Anda karena saya harap Anda dapat berpikir lebih banyak dan menyetujui pendirian proyek Anda berdasarkan pemikiran rasional. Dana adalah pemenuhan saya sebagai anggota aliansi. Saya telah mencoba yang terbaik untuk menyeimbangkan emosi dan rasionalitas, dan juga telah memenuhi kebutuhan Anda. Saya layak atas kepercayaan aliansi kepada saya. Dan hanya dalam 1 minggu, Qiao Bai benar-benar membuahkan hasil. Ini adalah kejutan yang dibawa Qiao Bai ke Huangzu. Terima kasih, Paman Huang. Qiao Bai tersenyum saat mendengar ini. Harus katakan, jari emasnya adalah satu hal. Huangzu juga membantunya dalam banyak hal dan memberinya lampu hijau untuk menemaninya sepanjang jalan. Untuk ini, Qiao Bai berterima kasih kepada Huangzu dari lubuk hatinya. Apa yang ingin kita ucapkan terima kasih di antara kita berdua? Dia mengatakan ini, tetapi ketika dia mendengar ucapan terima kasih Qiao Bai, mulut Huang Zhou hampir tertawa. Lalu dia berkata, jangan khawatir tentang ini, nak. Tidak peduli siapa yang diam-diam menusukmu dari belakang, aku tidak akan pernah membiarkan dia bersenang-senang. Tunggu saja, jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, ia akan mengira aku kucing yang sakit. Setelah menyaksikan sendiri kemampuan yang ditampilkan oleh Seng Guangqui, Huangzu kini begitu agung dan penuh kekuatan dan energi. Datang, siapa yang bisa bertarung dengannya? Aliansi pengendali binatang kota Ny siap menyodok. Sejak Huangzu mengatakan ini, Qiao Bai tentu saja tidak mengambil hati. Terutama karena Sai tidak melompat ke depan Qiao Bai, dan tindakan mencoreng Qiao Bai dilakukan secara rahasia. Qiao Bai benar-benar terlalu malas untuk melakukan apapun yang khusus untuk orang seperti itu. Jika Sai benar-benar berani menari di depannya, tahan saja dia sampai mati. Dengan energinya saat ini, bukankah mudah membunuh Sai? Qiao Bai memimpin semua orang di laboratorium untuk menyelidiki eksplorasi mendalam kemampuan Seng Guangqui. Setelah Xiao Wu dan Mao Mao Chong dibebaskan, mereka tidak berani turun dari tubuh Qiao Bai. Ada Seng Guangqui hitam dengan wajah panjang dan wajah besar tidak jauh dari sana, menatapnya dengan penuh semangat. Seng Guangqui, hei gelombang, nya, datang bersama. Biarkan aku melakukan spa cahaya suci untukmu. Apa? Balas dendam yang disengaja? Tidak, sama sekali bukan itu. Xiao Wu dan Mao Mao Chong, saya percaya padamu, hantu berkepala besar. Seng Guangqui, nya gelombang. Itu hantu. Wajah hantu di tengah piring berwajah besar tersenyum pada Xiao Wu dan Mao Mao Chong. Xiao Wu, petik terbalik. Serangga kucing-kucing, kuo. Dapatkah mereka mengatakan bahwa mereka masih lebih merindukan Dou Dou Hua dan Dream Soul? Ini jelas bukan karena Dou Dou Hua dan Meng Hunling tampaknya lebih mudah ditindas. Qiao Bai, yang dianggap sebagai pemanjat burung dan pemanjat kucing, mengusap kepala Xiao Wu dan kucing Chet Chong pada saat yang bersamaan, dan kemudian, dia membuat penemuan baru. Setelah Seng Guangqui berevolusi, keterampilan bakatnya yang lain, yang sudah lama tidak memainkan peran besar, secara ajaib menunjukkan perubahan khusus. Afinitas kekuatan yang akan diberikan. Ini berbeda dari sedikit bonus kesukaan yang dibawa oleh Affinity. Bagaimana saya harus menggambarkan kemampuan yang dibawa oleh The Power of Approval? Itu harus dikatakan oleh Qiao Bai, seolah-olah dia tiba-tiba berubah menjadi putri Disney. Makhluk luar biasa memiliki kesukaan yang tinggi terhadapnya. Dan selama Qiao Bai mau, dia bisa memahami apa yang dikatakan makhluk luar biasa ini. Kemampuannya sangat praktis. Selanjutnya, ada deskripsi dalam kekuatan keinginan bahwa makhluk luar biasa akan mengungkapkan cinta dan kasih sayang mereka kepada Anda dengan caranya sendiri, yang membuat Qiao Bai merasa sedikit halus. Bagaimana Anda menggambarkan ini?
Qiao Bai tidak bisa tidak memikirkan lelucon bahwa kucing suka mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada manusia dengan memberi mereka bangkai tikus, bangkai burung pipit, dan mangsa lain yang mereka dapatkan dari berburu. Kucing, bagaimana? Apakah manusia terpesona dengan kemampuan berburu kucing ini? Manusia, membuat suara berderak tajam. JPG. Ada hambatan kognitif antara manusia dan anak kucing. Demikian pula, kognisi manusia dan makhluk luar biasa juga memiliki hambatan. Qiao Bai melirik kedua hewan peliharaannya. Dia tidak tahu apakah itu karena dia sudah memiliki kesan yang baik padanya, dan karena mereka sudah lama bergaul. Xiao Wu dan Mao Mao Chang tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan karena peningkatan keterampilan bakatnya. Tempat yang aneh. Penggunaan kemampuan ini, Qiao Bai merasa masih perlu dicoba dengan hati-hati. Misalnya, Qiao Bai sekali lagi mengulurkan tangan dan mendorong kepala besar Bao menjauh, ingin lebih dekat dengannya, ingin memberinya mandi air liur cahaya suci dari Seng Guangqui. Pergi. Qiao Bai menunjuk ke arah Zheng Zi tidak jauh dari sana, lepaskan cahaya suci ke arahnya. Seng Guangqui melompati dengan patuh. Qiao Bai, Xiao Wu dan Mao Mao Chang menghela nafas lega. Jiji, kelahiran naga itu sulit. Xiao Wu mengangguk setuju. Mata besar berwarna merah keemasannya tidak berani melihat ke arah Seng Guangqui, karena takut secara tidak sengaja menarik perhatian Seng Guangqui dan menyebabkannya berbalik lagi. Daripada mengalahkan mereka, lebih baik menipu Seng Guangqui agar kembali mengalahkan Beastmasternya sendiri. Bagaimanapun, keterampilan Seng Guangqui tidak berbahaya bagi manusia. Tentu, juga tidak banyak berguna. Ini juga akan meninggalkan bau aneh di badan setelah dikeringkan karena tidak bisa menyerap air liur yang berwarna hitam keunguan, air suci. Selain itu, tidak ada hal buruk tentang itu. Zheng dengan bersemangat dilarikan ke arah Seng Guangqui. Cahaya suci menyala, tubuhnya kaku dan dia dibaptis dengan air liur. Kaku, lambat, Zheng Zi telah sepenuhnya melepaskan perlawanan, seperti tubuh yang kehilangan jiwanya. Beberapa orang mungkin tampak hidup, namun kenyataannya mereka sudah mati. Sui Yu dan Lu Yongjin, pasangan di samping, sedang mencatat dokumen di tangan mereka sambil diam-diam melihat ke arah Zheng Zi, dengan sudut mulut terangkat tinggi. Korbankan satu Zheng Zi, bermanfaat bagi semua orang di laboratorium. Ketika saya merasa lebih baik, kecepatan membuahkan hasil pun menjadi lebih cepat. Hanya butuh 3 hari. Di bawah bimbingan Qiao Bai, sadar atau tidak, bahkan bakat dan keterampilan Seng Guangqui ditemukan sepenuhnya. Aliansi Pengendalian Binatang Kota NY. Hari ini ada suasana serius yang menyelimuti seluruh gedung. Resepsionis di meja depan, rekan-rekannya, dan bahkan bibi reservasi tegang dan tidak tersenyum. Orang lain yang masuk dan keluar, mau tidak mau menjadi berhati-hati di bawah pengaruh ini. Lihat ke kiri dan ke kanan, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sampai beberapa saat, 4 orang keluar dari kantor Huangzu. Berjalan di depan adalah seorang wanita muda jangkung dan anggun mengenakan congsam yang menggambarkan sosok langsingnya, sepasang sepatu hak tinggi berwarna putih, dan wajah dingin. Huang Zhou dan Ding Yuan berjalan di sampingnya, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Di bagian akhir ada seorang pemuda menggigil yang, entah kenapa, membuat orang-orang tidak menyukainya pada pandangan pertama. Saat keempat orang berjalan keluar dari gerbang NY Beast Control Alliance, suasana tegang di dalam gedung akhirnya benar-benar rileks. Fiuh, akhirnya, aku takut setengah mati. Aku bahkan tidak berani mengambil napas sekarang. Siapa yang tidak? Semua orang sama. Benar-benar menakutkan. Wanita tertua itu, orang yang berbicara berkata, memberi isyarat dengan tangannya, dan menatap orang di sebelahnya dengan pandangan penuh pengertian. Dia benar-benar pergi siapa yang dia di depan Presiden Huang. Kamu tidak mengetahui ini. Bukan saja dia berjalan di depan Presiden Huang, orang di sebelahnya adalah Presiden Ding Yuanding dari Beast Control Alliance di kota Dongsu sebelah. Wow, seruannya semakin keras. Kemudian semua orang tiba-tiba terdiam, melihat sekeliling, dan memastikan tidak ada yang salah.
Kemudian mereka terus berkumpul dan terus bergosip dengan suara pelan. Apa gunanya hanya membicarakan identitas Presiden Ding? Apakah ada di antara kalian yang mengetahui identitas wanita tertua ini? Dia terlihat sangat muda. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia adalah Presiden Huang atau kerabat Presiden Ding. Kerabat mana yang begitu hebat? Apakah kamu punya otak? Tapi siapa orang di belakang mereka pada akhirnya? Dia tampak ciut dan licik. Entahlah, aku tidak memperhatikan, mataku semua tertarik pada kakak perempuan cantik itu. Jadi adakah yang bisa memberitahuku identitas kakak perempuan cantik ini? Aku akan melihat apakah aku punya kesempatan. Sepertinya aku tahu posisinya. Saat ini, wanita di meja depan menarik perhatian semua orang. Lebih dari selusin pasang mata memandang ke arah wanita muda di meja depan. Dia hanya belum memulai, jadi dia menyuruhnya berbicara dengan cepat. Dihadapkan pada tatapan begitu banyak pasang mata, wanita di meja depan masih melambaikan tangannya dengan tenang dan berkata, "Saya mendengar sedikit ketika saya masuk untuk menyajikan teh dan air kepada presiden dan yang lainnya, dan Anda tidak melakukannya, tidak mengenali kalau dia memakai sanggul di kepalanya. Simbol dijepit rambut, orang lain. Mencoba untuk mengingat, renungkan kegagalan. Tunggu sebentar." Seseorang sepertinya memikirkan sesuatu setelah kata-kata wanita di meja depan. Matanya tiba-tiba terbuka lebar, lencana naga emas. Wanita di meja depan mengacungkan jempolnya, ya, itu lencana naga emas dari tim inspeksi. Sebagai organisasi resmi terbesar di negara ini, Beastaming Alliance memiliki cabang di kota-kota besar dan kecil. Untuk mengembangkan master binatang yang unggul dan berbagai bakat dengan lebih baik sesuai dengan kondisi lokal, Presiden aliansi di setiap provinsi memiliki kemandirian dan otonomi yang sangat tinggi. Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka adalah kaisar di wilayah tempat mereka mengabdi. Aliansi juga meninjau dan menilai para presiden ini. Umumnya, mereka adalah inspektur biasa. Mereka mengenakan seragam tim inspeksi dan pergi ke aliansi pengendali binatang di berbagai tempat setiap 2 tahun untuk melakukan pemeriksaan rinci terhadap kondisi internal dan dokumen aliansi pengendali binatang. Selama periode ini, ahli hewan setempat juga dapat membuat laporan dengan nama asli dan anonim kepada personel tim inspeksi yang berkunjung. Jika isi laporan diverifikasi kebenarannya, presiden aliansi lokal akan mendapat masalah. Sebaliknya, Beastmaster yang membuat laporan palsu akan menderita bencana. Sebisa mungkin, jangan menuduh orang baik secara tidak adil dan jangan biarkan orang jahat pergi. Dan tidak akan pernah ada pembalasan apapun setelahnya. Oleh karena itu, setiap tahun tim inspeksi datang, mereka selalu mendapat laporan tentang hal-hal sepele. Sambil memastikan hak dan kepentingan para Beastmaster sebanyak mungkin, ada masa depan yang cerah dalam aliansi Beastmaster. Selain tim inspeksi biasa, ada juga tim inspeksi khusus. Jumlah orangnya sedikit. Setiap orang setidaknya adalah master binatang tingkat 6. Mereka akan memakai lencana naga emas khusus untuk membuktikan identitas mereka. Ada pepatah yang beredar di aliansi, saat naga emas keluar masuk, pasti ada kasus besar. Korupsi dan penyuapan bukanlah apa-apa. Umumnya, kasus-kasus yang melibatkan dampak yang sangat serius terhadap negara ikut terlibat. Memikirkan hal ini, para penggosip di aliansi saling memandang dengan kaget. Anda melihat saya dan saya melihat Anda, dengan keterkejutan yang sama di mata mereka. Tidak, apa yang sedang dilakukan Presiden Huang? Apakah Anda melanggar aturan surga? Kalau tidak, bagaimana Buddha sebesar itu bisa dicetak? Tidak ada yang berani terus bergosip, karena takut mereka semua akan terbunuh jika menunggu. Melihat ke aula yang sunyi lagi, senyuman lembut muncul di wajah wanita di meja depan. Bagus sekali, dia bisa bekerja dengan baik lagi. Fakta bahwa bentuk lencana naga emas salah tidak ada hubungannya dengan dia, lagi pula, dia tidak mengusulkan lencana naga emas atas inisiatifnya sendiri. Lagi pula memang terkait dengan tim inspeksi. Percaya diri dan percaya diri.jpg. Nona Ning, kamu
Huang Zhou memandang wanita di sebelahnya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Saya tidak keberatan untuk pergi. Tidak masalah jika saya menelepon Qiao Bai dan membiarkannya mempersiapkan. Petik 2. Ding Yuan menatap Huang Zhou dengan pandangan mengejek. Siapa yang tahu jika Anda menelepon saya untuk memberitahu berita itu? Duduk di sudut mobil, di bawah tekanan luar biasa dari sekelompok pria besar, Sai, orang pertama yang mempublikasikan hal ini, memandang wanita yang duduk di tengah mobil dengan gemetar, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sai tidak dapat membayangkannya. Masalah ini bisa sangat besar. Bahkan orang-orang dari tim inspeksi didatangkan untuk membuat masalah. Meskipun dia hanya seorang calon inspektur, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi inspektur formal. Jika Qiao Bai benar-benar meneliti sesuatu, saya tidak tahu siapa yang kurang beruntung kali ini. Sai merasa merinding saat memikirkan konsekuensi yang mungkin dia hadapi. Metode hukuman yang digunakan oleh tim inspeksi bagi mereka yang membuat laporan palsu sudah cukup untuk ditanggung oleh Sai, apalagi tim inspeksi yang lebih ketat. Sai hampir menyesal. Mengapa dia tidak berpikir untuk menjadikan masalah ini sebagai masalah besar? Kalau saja aku bisa menahan diri sedikit. Memikirkannya, Sai tidak bisa menahan diri untuk tidak berdoa dalam hati. Qiao Bai pasti tidak meneliti apapun. Kanan, pastinya. Mata Sai berbinar sedikit demi sedikit, seperti orang tenggelam yang tiba-tiba memegang sedotan penyelamat. Hanya dalam 10 hari, apa yang bisa diteliti Qiao Bai? Qiao Bai pasti pembohong. Dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Lalu ada bukti tak terbantahkan dari penelitian Qiao Bai tentang Dou Dou Hua dan Meng Hunling. Orang yang tidak beruntung pada akhirnya pastilah Qiao Bai. Sai yang sudah berada dalam situasi putus asa, terus mengalihkan perhatiannya melalui fantasi tersebut, dan tidak berani mengingat percakapan antara Qiao Bai dan ketiga guru saat itu. Huang Zhou dan Ding Yuan di sisi lain tidak menyadari kegelisahan Sai, dan keduanya terus berkelahi satu sama lain. Apakah saya orang seperti ini? Huang Zhou mengangkat dagunya dan berkata dengan nada meremehkan, beritahu terlebih dahulu. Itu secara diam-diam. Saat berbicara, mata Huang Zhou menatap Ding Yuan dan Sai yang dibawa bersamanya dengan sikap meremehkan dan ringan. Bagaimanapun, banyak orang yang mengetahui tentang Qiao Bai pada awalnya, tetapi beberapa orang tidak berani menyerang orang lain, jadi mereka memilih orang termuda dan terlemah untuk diserang. Kata-kata di dalam dan di luar menunjukkan yin dan yang. Ding Yuan tampak bingung, seolah dia tidak tahu apa yang dibicarakan Huang Zhou. Kamu percaya apa yang dia katakan, tapi kamu tidak menyelidiki identitasnya. Huang Zhou memutar matanya, tidak percaya bahwa Ding Yuan tidak tahu apa-apa tentang identitas Sai. Ding Yuan, yang sangat marah pada Huang Zhou sehingga dia melaporkan orang tersebut secara langsung tanpa penyelidikan apapun. Kesunyian, keheningan tanpa kata. Huang Zhou terkejut. Huang Zhou memandang Ding Yuan dari atas ke bawah dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Kapan kamu menjadi begitu ceroboh, Jalang? Sudah kubilang, jika kali ini kamu tidak sengaja membalikkan mobilmu, kamu pantas mendapatkannya. Adapun Huang Zhou dengan sengaja memprovokasi Ding Yuan dan menipu Ding Yuan agar melompat ke dalam perangkap. Tidak, Huang Zhou, saya belum melakukan apapun, saya tidak tahu apapun. Ning Ruxue, yang duduk di tengah, mendengarkan dua presiden aliansi bertukar kata satu sama lain tanpa mengatakan apapun. Akhirnya, mobil berhenti di luar laboratorium Qiao Bai. Ning Ruxue memperkirakan ukuran dan skala laboratorium ini secara sekilas. Ini sedikit lebih besar dari rata-rata laboratorium profesor. Tetapi mengingat pencapaian Qiao Bai tahun lalu, serta pencapaian kelinci dan anjing Qiao Bai yang dirahasiakan tahun ini, itu tidak terlalu banyak. Ning Ruxue mengangguk dan turun dari mobil terlebih dahulu. Huang Zhou dan Ding Yuan, yang terus berdebat, tiba-tiba bereaksi. Oh haha, orang baik. Keduanya bertarung jauh di depan inspektur pengganti.
Lihatlah usia gadis kecil itu yang berumur 25 dan 6 tahun, dan lihatlah mereka berdua yang bersama-sama akan mencapai ulang tahun ke-80. Huang Zu memelototi Ding Yuan, sungguh sial. Permalukan aku dan lihat apakah aku bisa menipumu sampai mati. Ding Yuan juga memelototi Huang Zhou, sialan. Mari kita lihat bagaimana Anda menjelaskannya nanti. Keduanya mengangkat dagu, tampak percaya diri, dan melangkah mengejar Ning Ruxue, menuju laboratorium Qiao Bai. Sai sekali lagi bertindak seperti orang yang transparan dan diabaikan oleh orang lain. Menghentakkan kakinya, dia mengertakkan gigi. Berpikir bahwa dia bisa melihat Qiao Bai mempermalukan dirinya sendiri dengan matanya sendiri, Sai buru-buru mengikutinya. Begitu Ning Ruxue masuk ke laboratorium Qiao Bai, dia menyadari bahwa dia salah berpikir. Skala laboratorium ini lumayan, hanya sedikit lebih jauh. Melihat area kosong dan tanpa dekorasi di ruangan itu, Ning Ruxue hanya ingin mengatakan bahwa dia belum pernah melihat laboratorium yang begitu kasar sebelumnya. Tidak ada instrumen besar, mahal, dan canggih yang digunakan oleh para profesor evolusi hewan peliharaan. Hanya ada dua model yang terlihat dengan mata telanjang, yaitu instrumen pengujian paling umum dan dasar yang dapat dengan mudah dibeli di pasaran. Ning Ruxue merasa sedikit rumit ketika dia memikirkan laporan lain yang dia terima. Ning Ruxue baru saja hendak melangkah maju dan mengatakan sesuatu. Suara gemerincing langkah kaki terdengar di laboratorium, seolah ada sesuatu yang berlari ke arah mereka. Ding Yuan, yang baru saja mengikuti Ning Ruxue, memasang ekspresi aneh di wajahnya saat mendengar suara yang begitu keras. Tidak, suara apa ini? Ping bel. Dengan sedikit, fang-fang terdengar seperti kamu akan meludah. Huang Zhou, yang mengikuti perlahan dan mendengar penjelasan ini, langsung menjadi gelap. Nona Ning, cepat minggir. Cepat, cepat, cepat. Huang Zhou bergerak ke samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tampak lebih seperti pemuda yang mengejar angin yang bisa lepas landas kapan saja. Jika kita tidak cepat, semuanya akan terlambat. Huang Zhou terus melambai ke Ning Ruxue. Ning Ruxue, merasakan ada sesuatu yang tidak beres, segera melanjutkan dengan sepatu hak tinggi putihnya. Untungnya, ini adalah sepatu hak tinggi yang bersol tebal, sehingga postur tubuh tidak terlalu janggal saat berlari terburu-buru. Ding Yuan tertinggal bahkan tanpa pengingat. Jika gunung itu tidak datang, saya akan pergi. Bukannya saya tidak mendengar apa yang dikatakan Huang Zhou. Ding Yuan tidak bodoh. Sekali melihat penampilan Huang Zhou dan dia tahu ada yang tidak beres, jadi Ding Yuan juga buru-buru menjauh. Kemudian, saya melihat seekor burung besar berwarna merah keemasan melebarkan sayapnya dan terbang ke arah mereka. Ding Yuan dan Ning Ruxue menunjukkan ekspresi terkejut karena burung besar berwarna merah keemasan ini. Mereka juga melihat seekor burung besar berwarna merah keemasan diikuti oleh seekor burung biru, gemuk seperti babi, dengan dua tanduk di kepalanya, seperti makhluk gaib seperti kucing atau makhluk teka-teki lainnya, dengan kaki berdenyut yang tak terhitung jumlahnya. Tanda pisah. Gila. Mengedipkan matanya, beberapa orang masih sedikit bingung. Saat ini, Sai kebetulan masuk dari luar. Begitu Mao Mao Chong melihat seseorang di depannya, matanya yang berantakan langsung berbinar. Jiji, Ciao, jika kamu mempunyai kemampuan, datang dan tangkap aku, Long Long. Seng Guang Kui, yang mengikuti Mao Mao Chong dan mengejar Xiao Wu dan Mao Mao Chong, tampil megah. Apakah Huang Zhou, Ding Yuan dan Ning Ruxue yang menghindarinya? Itu tetap saja karena Mao Mao Chang sengaja mengarahkan Seng Guang Kui ke arahnya, dan terpaksa menghadap Sai secara langsung. Mereka semua terluka atas kehormatan Seng Guang Kui. Mengganggu mata, sangat menarik perhatian. Khususnya, seluruh tubuh Seng Guang Kui berwarna hitam legam, berwarna ungu hingga hitam, hanya lingkaran kelopak di luar pelat muka besar yang memancarkan cahaya suci yang menyilaukan, yang bahkan lebih menarik perhatian. Mao Mao Chong mencicit dan melewati Sai dengan mulus, memungkinkan Sai dan Seng Guang Kui saling berhadapan dalam jarak yang lebih dekat.
Sai terkejut dengan kemunculan Seng Guangqui dan membuka mulutnya karena terkejut. Dia tidak punya waktu untuk mundur. Secara tidak sengaja dan kebetulan, dia bermandikan cahaya suci Seng Guangqui. Seng Guangqui, nya. Seng Guang'ai, yang awalnya mengejar Xiao Wu dan Mao Mao Chong, ingin memberikan gelombang relaksasi fisik dan mental kepada kedua hewan peliharaan ini, melihat bahwa cahaya suci telah mengunci target, dan setelah memikirkannya, ia berhenti dan klik langkah kaki. Tidak masalah, biarkan aku memberimu spa dulu. Kalau begitu cari Xiao Wu dan Mao Mao Chong gelombang. Air liur hitam dan ungu keluar dari Guilian di piring berwajah besar, dan gelombang demi gelombang plop jatuh ke tubuh Sai. Sai membuka matanya lebar-lebar, penuh ketakutan dan keputusasaan. Dia ingin melarikan diri, tapi tubuhnya benar-benar kaku di bawah cahaya suci, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat air liur hitam dan ungu itu keluar dari mulut seringai itu jatuh ke tubuhnya dalam gumpalan besar. Suasana hati Sai putus asa. Ini, Ning Ruxue dan Ding Yuan membuka mata mereka. Mulut Ning Ruxue sedikit terbuka dan dia tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap. Mustahil. Dampak menghadapi pemandangan ini terlalu besar. Huangzu juga menyatakan bahwa hal itu dapat dimengerti. Dia baru saja menemukannya. Gambar yang ditampilkan saat Seng Guangqui menggunakan skill pada hewan peliharaan berbeda dengan saat dia menggunakan skill pada manusia. Saat itu, Seng Guangqui menggunakan skill ini pada Snow Wolf, meskipun terkesan agak menggelegar. Tetapi karena air liur hitam ungu jatuh ke bulu tubuh serigala salju dan langsung terserap, dampak visualnya tidak sebesar yang diharapkan. Saat Anda memuntahkan seseorang, situasinya menjadi sangat berbeda. Air liur berwarna hitam dan ungu menutupi tubuh Sai. Terlebih lagi, air liurnya sepertinya memiliki daya rekat khusus. Setelah meludahi tubuhnya, air liur itu tidak mengalir secara normal, melainkan hanya menggantung di tubuhnya. Dan karena Seng Guangqui mengangkat kepalanya dan meludahi air Sai sekaligus, Huangzu hanya ingin mengatakan sesuatu. Saya melihat segumpal air liur hitam dan ungu yang secara akurat, biu, diarahkan oleh Seng Guangqui ke wajah Sai. Sai, perspektifnya berbeda dengan perspektif orang luar. Yang membuat Sai semakin putus asa adalah mulutnya masih terbuka. Meski hanya sedikit, tapi air liur hitam ungu yang tidak diketahui tujuannya ini masih mengikuti celah kecil dan masuk ke mulut Sai. Mata Sai putus asa, suasana hatinya putus asa, dan seluruh dirinya putus asa. Dia ingin pindah. Saya ingin diam. Aku ingin segera memuntahkan apa yang ada di mulutku. Angsa berlari. Apa yang seharusnya terjadi. Air liur berwarna hitam dan ungu memenuhi mulut Sai. Sai, yang sangat marah hingga dia tidak bisa bernapas, sangat marah hingga dia pingsan. Saat Sai tidak dapat menopang tubuhnya dengan kemauannya dan terus berdiri, pengekangan cahaya suci pada tubuhnya langsung kehilangan efeknya, dan dia langsung jatuh ke tanah dengan dentang. Seng Guangqui, garis bawah wajah mata berkedip. Terkejut.jpg. Runtuh. Pria ini benar-benar jatuh. Tidak, nya. Bertaruhlah demi kehormatan putra cahayaku. Kita harus menyelamatkannya hari ini. Seng Guangqui, yang akan selesai mandi dengan air liur cahaya suci, terinspirasi oleh keruntuhan tiba-tiba Sai untuk bertarung di setiap sel di tubuhnya, menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka adalah naluri yang terukir di selnya. Tidak seorang pun, tidak ada makhluk luar biasa, yang dapat jatuh di hadapan putra cahayanya, bunga matahari cahaya suci, kecuali dia benar-benar mati. Saint Light Sunflower, aktifkan keterampilan bakat. Matilah aku, mencoret, hidup. Baik Ning Ruxue, Huangzhou dan Ding Yuan menyadari bahwa situasinya secara bertahap menjadi keterlaluan. 3 orang, kamu lihat aku dan aku lihat kamu. Cepat telepon seseorang. Ya. Apakah ada orang di sana? Cepat keluar dan selamatkan orang-orang. Tunggu, sebenarnya
sepertinya bukan tidak mungkin untuk tidak menyelamatkannya. Seng Guangqui tidak memiliki kekuatan serangan, kan? Siapa yang membuat anak ini menikamnya dari belakang setiap hari? Apakah ini termasuk yang pantas dia terima? Menyentuh dagunya, Seng Guangqui memberikan kontribusi yang besar. Seng Guangqui telah mencapai prestasi luar biasa. Qiao Bai tiba terlambat bersama Zheng Zi dan 4 peneliti lainnya. Cahaya suci Kui adalah makhluk luar biasa dengan atribut cahaya. Gerakan dan bakatnya semuanya menyembuhkan dan tidak ada hubungannya dengan serangan. Tanya Qiao Bai, melihat tubuhnya yang kotor dan mengeluarkan bau aneh, aku tidak ingin mendekat sama sekali. Sedih. Kedua peneliti itu bekerja sama untuk mengangkat Sai ke tempat tidur kecil, lalu segera mundur. Mengenakan masker, Suiyu dengan cepat menghubungkan instrumen tersebut ke tubuh Sai dan memantau tanda-tanda vitalnya. Kabar baik, hidup Sai tidak dalam kondisi kritis. Bagaimana dengan kabar buruknya? Huang Zhou menyadari bahwa Qiao Bai belum menyelesaikan apa yang dia katakan. Melihat Ding Yuan dan Ning Ruxue di sampingnya, dia berinisiatif untuk berdiri dan bertanya. Hai. Di antara ketiga orang tersebut, dialah yang paling akrab dengan Qiao Bai. Dia berinisiatif untuk menanyakan apakah ada yang salah dengan dirinya dan dia dapat membantu menjelaskannya kepada Qiao Bai. Qiao Bai terdiam selama 3 detik, itu tidak terlalu besar, hanya saja sedikit berlebihan. Ding Yuan, ini adalah berita buruk. Ding Yuan memandang Qiao Bai yang muda dan menjanjikan, melipat tangannya dan mendengus dengan tidak senang. Tidak ditujukan pada Qiao Bai. Artinya merasa masam di hati. Mengapa? Keberuntungan Huang Zhu sangat bagus. Seorang pemuda berbakat yang menjadi peneliti tingkat 5 di usia yang begitu muda dan dikenang oleh para bos nasional. Selama dia tidak mati di tengah jalan, dia akan tumbuh menjadi bos besar berikutnya. Ding Yuan berkata dengan kritis, kamu tidak menghindari hal-hal penting dan mengambil hal-hal yang mudah. Ini keterlaluan. Ginjalku sedikit lemah. Qiao Bai melirik ke arah Ding Yuan, dia mungkin akan menjadi pria sejati selama 3 detik untuk sementara waktu. Ding Yuan, Huang Zhu, Ning Ruxue, memahami. Kali ini mereka mengerti. Bagi seorang pria, ini memang bukan kabar baik. Ahem. Ding Yuan terbatuk 2 kali, ini tidak buruk. Saat Huang Zhou dan Qiao Bai menatapnya diam-diam, Ding Yuan menutup mulutnya. Baiklah, dia benar-benar tidak bisa mengatakan ini. 3 detik manusia sejati. Ahem, seharusnya itu bukan masalah besar kan? Ding Yuan mengalihkan pandangannya dari Sai, yang sedang berbaring di tempat tidur dengan air liur hitam dan ungu menggantung di sekujur tubuhnya, dan tertuju pada Seng Guangqui, pelaku yang menyebabkan semua ini. Seng Guangqui, yang terbangun dari keadaan gilanya, sepertinya menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan meringkuk di belakang Zheng Zi dengan hati-hati dan sedih. Xiao Lu dan Mao Mao Chong juga berbaring dengan patuh di pelukan Qiao Bai. Mata Ding Yuan terus mengamati ketiga hewan peliharaan ini. Satu-satunya hal yang ada di benak saya adalah, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka semua berwujud hewan peliharaan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ding Yuan, yang pulih dari dampak visual yang dibawa oleh Seng Guangqui, akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Nilai laboratorium ini tampaknya lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Mari kita tidak membicarakannya sekarang. Ding Yuan menggelengkan kepalanya dengan cepat dan mencoba mengembalikan topik ke topik utama, Qiao Bai, kan? Tahukah kamu mengapa kita ada di sini hari ini? Qiao Bai, topik penelitian saya adalah gabungan evolusi Doudou Hua dan Dream Soul. Qiao Bai berbicara terlalu lancar dan percaya diri, yang membuat Ding Yuan, yang ingin menimbulkan masalah, terjebak lagi. Dia memandang Qiao Bai dengan ekspresi terkejut, dan kemudian melihat ke samping Huang Zhou. Tidak, apakah ini yang kamu lakukan di NY City? Tidak menyembunyikan apapun dan menaruhnya di tempat terbuka. Tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mulut Ding Yuan terbuka dan tertutup,
Tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Kamu, apakah kamu tahu betapa keterlaluan penelitianmu? Dou Hua. Tidak ada yang bisa mempelajari rute evolusi barunya. Jiwa mimpi telah menghilang selama 8 atau 900 tahun, dan bahkan jika ada yang muncul, itu tidak ada nilai penelitiannya. Huangzu juga berbohong kepada Anda, mengatakan bahwa Anda telah menghasilkan hasil penelitian, dan bukan Anda yang menipu dana. Saat dia berbicara, Ding Yuan mendapatkan kembali momentum aslinya dan berbicara dengan keras dan merendahkan. Presiden Huang tidak berbohong. Qiao Bai berkedip dan berkata dengan tenang, kami memang membuahkan hasil. Di mana hasilnya? Ding Yuan tidak mempercayainya dan bersikeras bahwa Qiao Bai berbohong. Sudah kubilang, anak muda, wanita di sebelahku berasal dari tim inspeksi. Yah, bukankah kalian semua baru saja melihatnya? Qiao Bai mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Seng Guangqui. Ding Yuan terdiam. Ding Yuan melihat ke arah Seng Guangqui. Ning Ruxue juga melihat ke arah Seng Guangqui. Seperti apa Dou Hua dan Meng Hunling setelah mereka berevolusi bersama? Ning Ruxue bertanya dengan suara dingin. Qiao Bai mengangguk, ya, Nona Ning seharusnya sudah menebaknya sejak lama. Ya, kata-kata Ning Ruxue membuat Ding Yuan lengah. Saya punya beberapa tebakan pada pandangan pertama. Saya sedikit penasaran dengan keterampilannya, jadi saya terus melihatnya. Seng Guangqui, Anda baru saja mengatakan bahwa atributnya apakah itu ringan? Dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Apakah kemampuan penyembuhan ini kuat? Melihat bahwa Qiao Bai dan Ning Ruxue hendak dibawa ke saluran diskusi akademis yang damai. Tidak ada kemarahan sama sekali. Ding Yuan membuka matanya lebar-lebar. Rasa tidak percaya tertulis di seluruh wajahnya. Apa yang terjadi? Siapa dia? Di mana dia? Kenapa dia merasa seperti badut? Hehehe gelombang, tawa cabul Huangzhou membangunkan Ding Yuan yang terkejut. Ding Yuan tiba-tiba menatap Huangzhou, brengsek. Kamu menipuku. Di bawah pukulan satu demi satu, Ding Yuan akhirnya terbangun. Mengapa Huangzhou begitu percaya diri saat menelepon? Mengapa Qiao Bai berani mengatakan secara terbuka bahwa dia sedang mempelajari Dou Hua dan Dream Soul? Apakah Huangzhou melindungi Qiao Bai, atau apakah Qiao Bai bersikap sombong karena dia jenius? Tidak, juga tidak. Mereka sangat terbuka, jujur, dan menjawab semua pertanyaan karena mereka merasa percaya diri. Keyakinan penuh. Karena mereka telah mempelajari sepenuhnya evolusi gabungan Dou Hua dan jiwa impian. Setelah memikirkan hal ini, wajah Ding Yuan berubah, dan dia memandang Huangzhou seolah-olah dia diracun. Kamu memanggilku hanya untuk menipuku. Bab 104 Mimpi Qiao Bai dan Tuhan mengejarnya untuk memberinya makan. Buka mulutmu. Leluhur membuka mulutnya. Apakah saya orang seperti itu? Huangzhou melipat tangannya dan berkata dengan arogan, tentu saja tidak. Saya tidak percaya. Percaya atau tidak, aku memanggilmu karena aku ingin kamu mencari jejak jiwa mimpi di tempat terlarangmu. Huangzhou berkata sambil tersenyum, kamu juga dapat melihat kemampuan cahaya suci Kui ini secara visual sedikit menggelegar, tetapi harus Anda akui, ini memang keterampilan ajaib. Terutama saat gelombang besar datang. Satu lagi bunga matahari cahaya suci di pihak kita berarti kekuatan yang lebih kuat. Saya tidak ingin menghasilkan banyak uang bersama-sama. Kemudian Huangzhou menatap Ding Yuan dengan tatapan kasihan, siapa sangka kamu adalah sampah, meludahkan kotoran. Begitu kamu membuka mulut, jadi aku akan mengikuti arus saja. Jika kamu tidak mengambil keuntungan, kamu adalah bajingan. Dia seharusnya tidak menjadi bajingan ini dan ingin mengambil keuntungan penuh. Ding Yuan, Kidan muntah darah.jpg. Qiao Bai. Dia membutuhkan Qiao Bai dengan gaya yang sama. Ding Yuan dan Huangzhou memiliki usia yang hampir sama. Mereka sudah saling kenal sejak kecil dan tumbuh dengan membandingkan satu sama lain dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga universitas.
Dari berkompetisi untuk melihat siapa yang bisa melakukan cum lebih jauh ketika dia masih mengenakan celana tanpa selangkangan, hingga bersaing untuk mendapatkan nilai, peringkat, dan siapa yang lebih kuat setelah bangun di sekolah. Ding Yuan berpikir bahwa dia tidak pernah ketinggalan sepanjang waktu, dan bahkan memiliki peluang bagus untuk mengalahkan Huang Zhou. Tanpa diduga, mereka tersandung pada kegagalan pertama mereka di perguruan tinggi, mereka berdua jatuh cinta pada gadis yang sama. Ahem, karena berjuang keras, gadis itu akhirnya tidak punya pilihan selain mencari pacar baru. Alasan menolak keduanya sama, memberkati, menghormati, mengurung, dan berhenti merugikan orang lain. Ekspresi Ding Yuan dan Huang Zhou pada saat itu kompleks. Siapa sangka gosip pertama dalam hidup akan menyebar seperti ini. Dua dari mereka merasa kasihan. Bulan ini benar-benar akan datang. Sejak saat itu, Ding Yuan menyadari bahwa setiap kali dia memiliki tanda-tanda ingin jatuh cinta, gadis-gadis lain akan memandangnya dengan tatapan aneh, rumit, halus, dan bajingan. Meskipun dia tahu bahwa situasi di Huangzhou sama, Ding Yuan merasa tidak bahagia. Reputasinya, seperti itu saja, dia dibunuh oleh bajingan bernama Huang itu. Ding Yuan terkunci dalam cinta dan memutuskan untuk melepaskan cinta sepenuhnya satu. Tanpa diduga, setelah akhirnya menjadi Presiden Aliansi Pengendali Binatang Dongzhou, Huangzhou juga menjadi Presiden Aliansi Pengendali Binatang Nanyang. Ding Yuan, seorang sarjana yang baik. Huangzhou, saya akan mencoba yang terbaik untuk menaruh emas di wajah saya. Dua orang yang juga menjadi Presiden Bistaming Alliance dibandingkan bersama oleh beberapa orang baik. Selain itu, era ini menjadi semakin tidak terkendali. Jika Huangzhou tidak kehilangan penampilan tampannya, Ding Yuan tidak akan menjadi yang terbaik sama. Ada juga seorang gadis kecil yang menyatukan mereka berdua. Singkatnya, konflik kecil dan masalah yang menumpuk sedikit demi sedikit membuat pikiran Ding Yuan mudah tersinggung dan panas ketika dia menemukan sesuatu yang berhubungan dengan Huangzhou, dan dia ingin menekan Huangzhou segera setelah dia terlibat. Apa yang terjadi kali ini? Setelah Ding Yuan menenangkan diri saat ini, dia juga menyadari bahwa dia telah mengabaikan banyak detail dan tempat yang perlu diautentikasi. Tapi Huangzhou di ujung telepon terlalu sombong, dan Ding Yuan masih memiliki saksi. Dia tidak bisa menahan diri, jadi dia bertindak sangat impulsif. Ding Yuan, yang melakukan peninjauan menyeluruh atas semua tindakannya hanya dalam beberapa menit. Menyesal berarti tidak menyesal. Dia iri sekarang. Brengsek. Dalam hal ini, jika Profesor Evolusi Hewan Peliharaan yang melamar proyek tersebut digantikan oleh orang lain, Ding Yuan merasa bahwa pendekatannya tidak akan impulsif. Tapi siapa sangka kalau Qiao Bai benar-benar hebat. Otak baru memang lebih mudah digunakan bukan? Ding Yuan memandang Qiao Bai dengan mata menyala-nyala, seolah dia berharap bisa melakukan hal yang sama padanya juga. Sangat disayangkan, tidak mungkin mendapatkan Qiao Bai dengan gaya yang sama. Kotak buta yang langka, ini satu-satunya, tidak ada titik koma lainnya. Ketika Ding Yuan menyadari hal ini, wajahnya menjadi berubah karena cemburu. Rasanya sangat asam, hampir lebih asam daripada makan lemon. Bagaimana seekor anjing bernama Huang bisa seberuntung itu? Sungguh hal yang tidak tahu malu. Mengapa seorang jenius yang hebat tidak bisa menjadi bagian dari keluarganya? Qiao Bai tidak bisa mengabaikan tatapan tajam Ding Yuan. Ini terlalu panas. Kamu, tolong tenangkan matamu, apa yang kamu lihat? Huang Zhou memperhatikan tatapan tajam Ding Yuan, dan dengan cepat berdiri di antara Ding Yuan dan Qiao Bai, lalu menatap Ding Yuan dengan waspada. Lihat boneka ginseng unik dan paling berharga di kebun sayurnya. Ingin menggali gudang sayuran Anda sendiri. Majulah dan bermimpilah. Ada segalanya di dalam mimpi. Zila-zila. Saat mata Huang Zhou dan Ding Yuan bertemu, Qiao Bai di samping sepertinya mendengar suara kilat dan guntur. Qiao Bai, Paman Huang, kalian berdua memiliki hubungan yang baik. Dalam sekejap, petir dan guntur di mata Huang Zhou dan Ding Yuan terputus,
dan wajah mereka menunjukkan ekspresi rasa jijik dan jijik yang ekstrim. Mereka ingin menjelaskan sesuatu, tapi Qiao Bai telah melihat Ning Ruxue dan memberitahu Ning Ruxue tentang evolusi Sengguang Kui dan keterampilannya. Ini adalah laporan observasi yang kami tulis setelah mengamati Dodo Hua dan Dream Soul. Ada juga rekaman video evolusi. Langkah terakhir adalah pengujian komprehensif kami terhadap Saint Light Sunflower yang telah berevolusi dan eksplorasi keterampilannya. Setiap bagian dicatat secara detail, dan terlihat bahwa itu adalah sedikit trial and error. Proses dan catatannya sangat masuk akal. Bagaimana menurutmu Dodo Hua dan Meng Hunling bisa berevolusi bersama? Ning Ruxue hanya melihat sekilas informasi yang diberikan Qiao Bai padanya, lalu melipatnya dan menyerahkannya kembali ke tangan Sui Yu. Meski hanya seorang inspektur, ia masih mengetahui sedikit tentang penelitian evolusi hewan peliharaan. Data-data ini belum dipublikasikan, jadi dia tidak perlu melihat terlalu detail, dia hanya perlu punya ide. Dari keseluruhan topik penelitian Anda, bagian terpenting dan inti adalah dugaan yang Anda kemukakan tentang Dodo Hua dan Dream Soul. Wajah Ning Ruxue tidak memiliki ekspresi asing, seolah-olah sedang ada urusan. Matanya yang indah menatap Qiao Bai tanpa berkedip, menganalisis setiap ekspresi di wajah Qiao Bai, tidak melepaskan perubahan psikologis apapun di Qiao Bai. Hah, mata Qiao Bai berkilat karena terkejut, seolah dia tidak menyangka mengapa Ning Ruxue menanyakan pertanyaan seperti itu. Kemudian dia merentangkan tangannya dengan sangat alami, apakah ada masalah? Nona Ning, Anda juga mengatakan itu hanya tebakan. Kamu juga pasti tahu pencapaian dan penemuanku sebelumnya, kan? Ning Ruxue mengangguk. Anda dapat memahaminya sebagai intuisi. Qiao Bai berkata sambil tersenyum, dengan serius dan serius, ketika saya melihat Dodo Hua dan Meng Hunling, saya memiliki intuisi bahwa ada hubungan halus di antara mereka. Oh, benar. Qiao Bai berhenti sejenak saat mengatakan itu dan menceritakan tentang mimpinya malam itu. Tidak ada yang disembunyikan. Mungkin ada hubungannya dengan ini. Itu tidak ada hubungannya dengan jari emasnya. Qiao Bai sangat alami sepanjang proses, tanpa cacat apapun. Mimpi yang kamu sebutkan, mungkinkah itu adalah kemunculan kembali sebuah adegan? Ning Ruxue mendengar ini, wajahnya yang dingin sedikit rileks, dan matanya yang dingin sedikit meleleh. Jika itu masalahnya, itu bisa dijelaskan. Suara Ning Ruxue menjadi lebih lembut, tetapi ini tidak meniadakan bakat dan kemampuan Anda. Bahkan Ning Ruxue, yang telah bertemu dengan banyak profesor yang mempelajari evolusi hewan peliharaan, termasuk peneliti tingkat ketiga dan peneliti tingkat kedua, harus mengakui bahwa Qiao Bai adalah seorang jenius muda. Selama Qiao Bai dapat tumbuh selangkah demi selangkah, pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan lebih rendah dari Tuan Wu Qingshan. Bahkan, Ning Ruxue menghentikan pikirannya. Jika Qiao Bai bisa mencapai ketinggian Tuan Wu Qingshan, itu akan menjadi sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh banyak orang. Tidak peduli seberapa tinggi ekspektasinya. Ning Ruxue takut semakin besar ekspektasinya, semakin dalam kekecewaannya. Qiao Bai, terima kasih atas kerja sama Anda kali ini. Setelah memahami situasinya, Ning Ruxue mengangguk dan tersenyum, saya akan membuat keputusan atas nama tim inspeksi. Tidak ada masalah dengan penelitian Anda dan itu berada dalam cakupannya, peraturan. Tidak ada pelaporan prestasi yang salah secara sengaja atau penipuan dana, juga tidak ada perilaku mencuri prestasi orang lain melalui cara-cara ilegal yang tidak diketahui. Huang, yang bersaing dengan Ding Yuan, tiba-tiba menoleh ketika mendengar kalimat ini. Huang Zhou, tunggu sebentar. Mata Huang Zhou melebar dan dia menatap Ding Yuan dengan kaget dan tidak percaya, apa sih orang yang mencuri prestasi orang lain melalui cara ilegal yang tidak diketahui. Ding Gu, jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, kamu tidak akan bisa meninggalkan kota Niku. Huang Zhou marah, sangat marah. Dia akhirnya mengerti mengapa laporan Ding Yuan langsung mengingatkan tim inspeksi. Dalam proses pelaporan normal, yang datang biasanya dari tim inspeksi,
Ketika Ningruksue datang ke kota NY dengan sertifikat identitas anggota pengganti tim inspeksi, tidak hanya Huang Zhu yang ketakutan, tetapi Ding Yuan, yang membuat laporan, juga ketakutan. Tidak, Qiao Bai, apakah ini pelanggaran terhadap surga? Jika tidak, mengapa tim inspeksi ada di sini? Huang Zhu bingung dan Ding Yuan tidak bertanya lagi. Sampai saat ini, oke, semua masalah diselesaikan dengan mudah. Melaporkan prestasi dengan sengaja dan menipu dana keduanya berada dalam lingkup tim pemeriksa. Setelah diverifikasi, semua aset yang diperoleh melalui cara curang akan langsung disita, dan kemudian orang tersebut akan dijatuhi hukuman penjara atau penjara. Tetapi, mencuri prestasi orang lain melalui cara ilegal yang tidak diketahui, tidaklah sesederhana itu. Tak seorang pun tanpa bukti akan berani mengatakan itu. Dikonfirmasi atau tidak, ini adalah tuduhan yang sangat serius bagi seorang profesor yang mempelajari evolusi hewan peliharaan. Huang Zhou, yang menyadari perbuatan baik yang telah dilakukan Ding Yuan, sangat marah hingga rambutnya hampir berdiri. Sangat marah. Bukan aku, jangan bicara omong kosong. Ding Yuan sangat ketakutan hingga matanya membelalak. Dia melambaikan tangannya berulang kali dan menolak untuk disalahkan. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Aku memang melaporkan dua yang pertama, tapi yang terakhir, aku juga tidak tahu. Ding Yuan melambaikan tangannya dengan panik. Bukannya dia tidak melakukannya, dia benar-benar dianiaya. Percayalah padanya. Huang Zhu haha. Ding Yuan merasa sedih dan tidak tahu harus mulai menjelaskan dari mana. Saya tidak melaporkan Anda karena Anda terlalu sombong. Saya pikir Anda benar-benar tidak dapat memikirkan apapun dan melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan disiplin dan melakukan malpraktik demi keuntungan pribadi. Namun, Ding Yuan tetap tidak berani menampik label, mencuri prestasi orang lain melalui cara ilegal yang tidak diketahui, dengan mudah. Alasan pelaporan ini benar-benar dapat mengancam jiwa. Ding Yuan iri dengan keberadaan seorang jenius seperti Qiao Bai di kota NY, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk melakukan apapun terhadap jenius ini. Paling-paling, dia akan menggaruk kuncir Huang Zhou. Laporan ini memang tidak dilaporkan oleh Presiden Ding. Untungnya, Ningruksue angkat bicara, kami menerima laporan tersebut dari tempat lain. Ding Yuan, hidup ini jelas. Huang Zhou mendengus, tapi tetap tidak terlihat bagus di mata Ding Yuan. Kamu mengatakannya seolah-olah kamu adalah orang baik. Jangan bicara tentang pelaporan hasil yang salah, menipu dana. Dana apa yang ditipu oleh Qiao Bai? Tahukah Anda bahwa saya hanya menyetujui total 1 juta dana untuk topik ini untuk Qiao Bai, subsidi Qiao Bai beberapa juta per kuartal. Apa yang dia coba lakukan dengan menipu sejumlah kecil uang dengan membuang waktu, tenaga, dan reputasi. Apa? Harganya berapa? 1 juta. Kali ini bukan hanya Ding Yuan. Bahkan mata Ningruksue tiba-tiba terbuka lebar, dengan ekspresi sedikit terkejut dan bingung di wajahnya yang dingin. 1 juta, itu tidak cukup bahkan untuk pengeluaran yang sedikit saja. Dari segi pendanaan penelitian, sungguh menyedihkan. Ding Yuan membuka dan menutup mulutnya dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Dia benar-benar terkejut dengan dana 1 juta itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Ding Yuan tersedak untuk waktu yang lama, dan kemudian tersipu sebelum dia berhasil mengatakan ini. Jika aku tahu bahwa proyek penelitian Qiao Bai hanya didanai oleh 1 juta yuan. Sungguh disayangkan untuk dilaporkan. Sekilas, Anda dapat mengetahui bahwa Huang Zhu adalah seorang pembujuk. Hanya memikirkannya. Jika ada seorang jenius seperti Qiao Bai di keluarga kami, dan ada proyek yang ingin dia pelajari tetapi dia tidak terlalu optimis, dia dapat memberi Qiao Bai dana 1 juta untuk mencoba air, memuaskan idenya, dan menjadikannya menyerah. Apa yang terjadi lagi? Tidak ada masalah sama sekali. Yang lebih menakjubkan lagi adalah Huang Zhu ingin mengeluarkan uang lebih sedikit dan menggunakan dana 1 juta untuk membujuk anak-anaknya. Tanpa diduga, anak-anak tersebut langsung menggunakan dana 1 juta tersebut untuk membangunkan kapal induk. Ding Yuan,
Iri. Dia hampir lelah mengucapkan dua kata ini. Nyata. Mengapa anjing bernama Huang memiliki keberuntungan seperti itu? Mengapa? Pada saat yang sama, Ding Yuan juga merenungkan perilakunya sendiri. Akui kesalahan Anda secara proaktif, ambil pelajaran dengan tegas, dan jangan pernah terjerumus pada masalah yang sama lagi. Seseorang melaporkanku. Bolehkah aku bertanya siapa orang itu? Qiao Bai tersenyum, seolah dia tidak terlalu peduli untuk dilaporkan. Lagi pula, dengan adanya Goldfinger, menemukan jalur evolusi baru dari makhluk luar biasa hanyalah masalah melihatnya. Jika Qiao Bai tidak ingin membuat dirinya terlalu menonjol, dia benar-benar ingin memakan segalanya. Periksa kemajuannya. Tetapi meskipun Qiao Bai dengan sengaja memperlambat kemajuannya, dibandingkan dengan profesor evolusi hewan peliharaan yang mempelajari suatu subjek selama 1 atau 2 tahun, kecepatan Qiao Bai terlalu cepat. Ini sangat cepat sehingga orang pasti bertanya-tanya, apakah hasil dari Qiao Bai ini benar-benar ditemukan dan diteliti sendiri? Mungkinkah ada hal lain yang disembunyikan? Tujuan Qiao Bai mendirikan laboratorium jangka panjang dan tetap ada di sini. Dengan Suiyu, Lu Yongjin, dan lainnya, penelitian terperinci dan data eksperimen semuanya dicatat. Ketika seseorang mempertanyakan Qiao Bai tidak membuang waktu dan langsung melemparkan file rekaman ini ke wajahnya. Siapapun yang memiliki sedikit otak dapat melihat tautan data rekaman lengkap di sini. Pertanyaan paling kritis adalah pertanyaan yang baru saja ditanyakan Ning Ruxue, bagaimana pendapat Qiao Bai untuk melakukan ini? Qiao Bai, dia memiliki otak yang bagus dan inspirasi yang cemerlang. Jika Anda bertanya kepada saya tidak dapat menjelaskannya. Orang lain, saya, terpesona tetapi tidak dapat membantah. Semakin banyak peneliti ilmiah kelas atas, semakin jelas bahwa bakat bawaan dan inspirasi yang tiba-tiba tidak dapat dijelaskan dengan prinsip normal sama sekali. Terkadang Tuhan sangat tidak masuk akal. Masih bisakah Anda meminta Tuhan untuk memberi alasan? Namun, dalam ekspektasi Qiao Bai, cepat atau lambat laporan ini akan datang, tapi seharusnya tidak datang secepat ini, bukan? Zhang Yue. Ning Ruxue menyebutkan nama yang belum pernah didengar Qiao Bai. Qiao Bai. Wajah Qiao Bai penuh kebingungan. Di sisi lain, ekspresi pasangan Suiyu dan Lu Yongjin di samping berubah berulang kali, dari marah menjadi meminta maaf. Profesor Qiao, kami kenal orang ini. Suiyu memandang Qiao Bai dengan nada meminta maaf, matanya penuh menyalahkan diri sendiri, kami pernah dikeluarkan dari laboratorium sebelumnya. Dan itu ada hubungannya dengan Zhang Yue ini. Qiao Bai jelas. Oh haha, ini akan menjelaskannya sekarang. Ketika Qiao Bai memilih untuk mempekerjakan Lu Yongjin dan Suiyu, dia tahu bahwa mereka memiliki beberapa konflik dengan orang lain, dan konflik tersebut tidak kecil. Jika tidak, Lu Yongjin dan Suiyu, yang memiliki pengalaman bertahun-tahun, tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan baru selama lebih dari setengah tahun setelah dikeluarkan dari laboratorium. Qiao Bai juga siap secara mental untuk membantu kedua orang ini mengatasi masalah mereka. Namun, tidak ada masalah. Qiao Bai tidak terlalu memperhatikannya. Tidak menyangka, bukannya tidak ada gerakan, mereka mengumpulkan kekuatan untuk menarik yang besar. Inilah hasilnya, kebaikan. Ini benar-benar kekacauan besar. Pihak lain pasti tidak menyangka bahwa gelombang laporan ini tidak akan menimbulkan kerugian atau pukulan apapun bagi Qiao Bai, tetapi semuanya akan dikembalikan kepada mereka. Saya benar-benar minta maaf, Profesor Qiao, karena kami. Lu Yongjin dan Suiyu merasa semakin bersalah semakin mereka memikirkannya. Karena hubungan mereka, Qiao Bai disalahkan atas kemalangannya. Jika Qiao Bai tidak cukup kuat, cukup cepat, dan tidak siap dengan baik, langkah ini mungkin akan berdampak buruk pada Qiao Bai. Semakin aku memikirkan Lu Yongjin dan Suiyu, semakin aku merasa tidak nyaman. Itu semua salah mereka. Jika tidak berhasil, mereka tetap. Tidak masalah, itu tidak ada hubungannya denganmu. Qiao Bai melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh,
bahkan jika bukan karena kamu, belum tentu ada orang yang ingin menggunakan alasan ini untuk melaporkan saya. Sebaliknya, selama saya berperilaku benar, saya tidak takut dilaporkan oleh siapapun. Belum lagi kehadiran kalian berdua telah menyelamatkanku dari banyak masalah. Jangan terlalu banyak berpikir, lakukan saja apa yang harus kalian lakukan seperti sebelumnya. Qiao Bai mengatakannya dengan nada meremehkan, santai dan bebas. Namun hal itu berdampak besar pada semua orang yang hadir. Itu bukan salah mereka. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak. Lu Yongjin dan Sui Yu tahu di dalam hati mereka bahwa masalah ini akan sedemikian rupa sehingga anggota tim inspeksi pengganti akan datang sendiri. Situasinya jelas lebih serius daripada yang mereka bayangkan. Qiao Bai pada akhirnya baik-baik saja karena Qiao Bai benar-benar mampu. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Qiao Bai terlibat oleh mereka tetapi dia tetap tidak membenci mereka. Jika Lu Yongjin dan Sui Yu sangat berterima kasih kepada Qiao Bai sebelumnya, mulai saat ini mereka ingin memberikan hati mereka langsung kepada Qiao Bai. Bagus bos, itu sangat baik bagi mereka. Jika mereka tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Qiao Bai, itu berarti mereka tidak cukup jujur. Meskipun dua peneliti lainnya di samping tidak tergerak seperti Lu Yongjin dan Sui Yu yang merupakan pihak yang terlibat, mereka merasa kurang lebih berempati terhadapnya, dan mereka sepenuhnya mengesampingkan keraguan mereka tentang banyak tindakan dan tugas yang diberikan Qiao Bai kepada mereka, dan bingung. Sangat jarang mereka bisa mengikuti profesor kesayangan yang begitu baik hati. Lakukan pekerjaan dengan baik, berusahalah untuk menjadi orang kepercayaan Profesor Qiao Bai sesegera mungkin. Huangsu tersenyum lebar, hehehe gelombang. Qiao Bai sungguh luar biasa. Huangsu belum pernah melihat orang yang lebih berbakat dalam mempelajari evolusi hewan peliharaan selain Qiao Bai. Seperti yang dikatakan Qiao Bai, seseorang menanyainya. Gunakan kekuatanmu untuk menamparkan wajahnya. Lihatlah Ding Yuan di sebelahnya. Dia memiliki wajah tua yang akan bengkak. Ding Yuan, bip bip, dengar dia mengumpat dalam hatinya. Mata indah Ning Ruksue sedikit melebar, dan bibir merah mudanya juga sedikit terbuka, seolah dia mendengar sesuatu yang luar biasa. Apakah Anda tidak takut dengan laporan apapun jika Anda melakukannya dengan benar? Fakta bahwa Qiao Bai bisa mengatakan hal seperti itu berarti bahwa Qiao Bai benar-benar orang seperti itu dari lubuk hatinya. Ning Ruksue memandang Qiao Bai dengan sedikit penghargaan. Dikatakan dengan baik. Yang dibutuhkan Liga adalah talenta muda seperti Qiao Bai. Bukan berarti orang lain tidak melakukannya dengan baik atau apapun, tetapi mereka benar-benar dapat melakukannya tanpa takut pada tim inspeksi atau bahkan tim inspeksi. Ahem, semua orang secara pribadi tidak mengambil tindakan sedikit pun. Lagi pula, dalam masyarakat hubungan manusia, apakah itu memasukkan dua anak kenalan ke laboratoriumnya sendiri, atau bertukar sumber daya dan kepentingan, Del. Secara umum, selama tidak berlebihan, tim inspeksi tidak akan peduli tentang apapun. Bahkan Zheng Zi, yang tampak seperti latar belakang, memandang Qiao Bai dengan kekaguman di matanya. Tapi itu bukan hanya karena beberapa kata Qiao Bai. Yang lebih penting adalah hubungan dengan Qiao Bai selama periode ini, dan kemampuan yang ditunjukkan Qiao Bai. Zheng Zi sendiri adalah orang yang tidak mencolok, tetapi Qiao Bai, yang brilian dan berperilaku terukur, adalah miliknya panutan dan tujuan. Jika memungkinkan, Zheng Zi berharap suatu hari nanti dia bisa menjadi seperti Qiao Bai. Tidak, 1/10 dari keunggulan Qiao Bai sudah cukup. Berdasarkan pandangan positif semua orang, Qiao Bai tersenyum tipis, tidak terpengaruh oleh kehormatan dan aib. Tapi, dia seharusnya hanya seorang wakil, jadi apakah masalah ini ada hubungannya dengan Profesor Jiang Ming? Lu Yongjin, yang telah sadar kembali, sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan nada tidak yakin. Ning Ruksue meliriknya dan mengangguk, seharusnya begitu, tetapi orang yang melaporkan masalah tersebut dengan nama aslinya bukanlah Profesor Jiang Ming. Jangan khawatir,
Tim inspeksi kami tidak acuh terhadap benar dan salah. Zhang Yue adalah wakilnya. Meskipun reporter bernama asli bukan Profesor Jiang Ming, dia tetap harus bertanggung jawab atas tindakan Zhang Yue. Biarkan bawahan Anda yang disalahkan. Sepertinya tim inspeksi adalah vegetarian. Jangan khawatir, tim inspeksi kami akan memberikan penjelasan yang masuk akal. Ning Ruxue takut Qiao Bai akan merasa dirugikan, jadi dia secara khusus menjelaskan kepada Qiao Bai. Qiao Bai tersenyum, oke, saya percaya pada reputasi tim inspeksi. Ini saya. Jika orang lain dilaporkan karena alasan ini, akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, bukan? Begitu dia terjebak dalam penyelidikan tanpa akhir, bahkan jika dia akhirnya terbukti tidak bersalah, hal itu akan mempengaruhi kemajuan seluruh penelitian. Sejujurnya, suasana hatiku sedikit terpengaruh. Qiao Bai menggunakan nada paling lembut dan membuat gerakan lembut, tapi kata-katanya tidak begitu lembut. Untungnya, hubungan antara Dou Hua dan Menghunling penelitian evolusi telah selesai. Jika tidak, kemajuan eksperimen akan tertunda. Mata Ning Ruxue menjadi serius lagi. Itu benar, masalah ini harus ditangani dengan baik. Ditambah dengan fakta bahwa Qiao Bai telah mempelajari jalur evolusi bunga matahari cahaya suci, makhluk luar biasa dengan makna khusus, sifat dari keseluruhannya telah ditingkatkan beberapa tingkatan. Apakah itu untuk dua peneliti Lu Yongjin dan Sui Yu? Tanyakan saja pada mereka apakah mereka mempercayainya. Persaingan kelas atas seringkali menggunakan cara serangan yang paling sederhana. Jika kemajuan penelitian Qiao Bai tentang Dou Hua dan Dream Soul benar-benar terpengaruh, Ning Ruxue mengingat gerakan dan bakat Seng Guangqui yang tercatat dalam dokumen, dan memutuskan untuk menghukum orang-orang itu setelah kembali. Ingin menggunakan tim inspeksi mereka sebagai orang bersenjata. Anda juga perlu melihat apakah Anda dapat menahan serangan balik dari senjata ini. Qiao Bai dengan mudah mengalahkan lawan yang belum pernah dia temui sebelumnya, atau bahkan tidak tahu banyak tentangnya. Jadi ini yang terjadi. Qiao Bai memandang Ning Ruxue dan bertanya. Ya, Ning Ruxue mengerutkan bibirnya, saya akan melaporkan situasi lengkap kepada atasan setelah saya kembali. Orang yang melaporkan laporan tersebut tidak akan dihukum lebih ringan, dan kompensasinya tidak akan berkurang. Apakah ada yang Anda butuhkan? Saya dapat membantu Anda melamar. Sebagai seorang inspektur, Ning Ruxue merasa tidak ada yang salah dengan perilakunya dalam mengikuti aturan. Pemeriksaan dan interogasi terhadap Qiao Bai juga berada dalam lingkup intelijennya. Namun dari sudut pandang orang biasa, saya memahami penyebab dan konsekuensi dari pemberitaan Ding Yuan dan Zhang Yue tentang Qiao Bai. Ning Ruxue secara tidak sadar lebih menyukai Qiao Bai secara psikologis dan emosional. Kompensasinya tidak boleh kurang. Mereka yang dapat mengajukan permohonan tambahan Qiao Bai juga harus mengajukan permohonan 1 juta dana penelitian. Ketika dia memikirkan hal ini, Ning Ruxue menatap Huang Zhou dengan halus dan rumit. Berkat Qiao Bai, dia benar-benar meneliti Seng Guangqui dengan 1 juta ini. Jika ada orang lain yang yakin dengan topik penelitiannya, tetapi atasannya hanya menyetujui 1 juta yuan, itu akan menjadi keributan besar. Tidak menyenangkan atau tidak, apakah pada akhirnya dapat membuahkan hasil adalah soal lain. Dana penelitian tetap jangka panjang tambahan yang cukup, dan hak untuk memobilisasi sumber daya langka bermutu tinggi semuanya dapat diterima. Seolah-olah dia takut Qiao Bai akan malu untuk menyebutkannya, Ning Ruxue berinisiatif untuk memperkenalkannya kepada Qiao Bai. Ngomong-ngomong, peneliti Anda juga perlu mengubah level Anda. Batasan untuk peneliti level 5 masih agak terlalu tinggi, dan tidak sesuai dengan pencapaian Anda. Sejauh menyangkut Ning Ruxue, peneliti tingkat kelima sangat rendah. Banyak peneliti tingkat keempat tidak sesukses Qiao Bai. Mari kita lihat apakah kami dapat membantu Qiao Bai mengajukan promosi setelah kembali. Karena dia belum yakin, Ning Ruxue tidak mengungkapkan rencananya secara terbuka. Ini sebenarnya baik-baik saja bagiku. Bagaimanapun,
Dibandingkan dengan kebutuhan seorang peneliti, aku masih ingin menjadi master binatang yang kuat. Qiao Bai menyentuh dagunya, tapi dia tidak memberitahu Ning Ruxue dengan jelas bahwa dia bisa apakah identitasnya sebagai master binatang memberinya kompensasi. Ning Ruxue, Ding Yuan, 4 peneliti lain dan Zheng Zi. Sangat bagus, kecuali Huang Zhou, yang telah mengetahui ambisi Qiao Bai sejak lama. Semua orang terkejut dengan kata-kata Qiao Bai. Tidak, menurutmu kamu lebih suka menjadi apa? Tuan binatang buas. Benar, itu adalah master binatang. Qiao Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sambil menunjukkan pada Xiao Wu dan serangga kucing di pelukannya. Kedua hewan peliharaanku dibesarkan dengan baik. Xiao Wu, sama dengan Fei sama dengan. Kucing-kucing serangga, sama dengan Wei sama dengan. Kedua lelaki kecil itu memiliki ekspresi dihibur oleh Qiao Bai, dan bersandar di pelukan Qiao Bai dengan patuh. Cerdik, imut-imut, tetapi aura yang mereka pancarkan tidak bisa dianggap remeh. Terutama Xiao Wu. Mata merah keemasan menatap serius ke arah mereka, memberi mereka perasaan yang sangat tajam dan kesemutan seperti pisau. Ini adalah fenomena yang hanya terjadi pada makhluk luar biasa yang terlalu ganas dan kuat. Oleh karena itu, Ning Ruxue tidak akan pernah meremehkan hewan peliharaan yang terlihat suka genit dan bersandar di pelukan Qiao Bai ini. Adapun kucing dan serangga kucing, aura yang dipancarkan mungkin tidak terlalu kuat, tapi Ning Ruxue belum melupakan bagaimana Mao Mao Chong menipu Sai belum lama ini, dan dia masih terbaring di tempat tidur dan belum bangun. Ning Ruxue tiba-tiba mempercayai apa yang dikatakan Qiao Bai. Dia benar-benar bekerja keras untuk mencapai tujuan menjadi master binatang yang hebat. Hal ini hanya membuat orang merasa sedikit kesal karena besi tidak bisa menjadi baja, dan pada saat yang sama, hal ini juga membuat orang merasa sedikit menyesal. Jelas Anda memiliki bakat yang bagus dalam mempelajari evolusi hewan peliharaan, mengapa Anda tidak berpikir untuk menjadi master binatang yang kuat? Ning Ruxue baru saja memikirkannya di dalam hatinya, tetapi Ding Yuan tidak tahan dan mengatakannya dengan lantang. Anak muda, saya tahu bahwa kebanyakan orang yang telah membangkitkan bakat seorang master binatang ingin menjadi master binatang yang kuat, tetapi situasi Anda berbeda. Kamu sangat berbakat dalam mempelajari evolusi hewan peliharaan, kamu tidak bisa menyia-nyiakannya. Ding Yuan tidak dapat melihat bagaimana seorang pemuda yang mempelajari evolusi hewan peliharaan dan memiliki kesempatan untuk menjadi bos tingkat nasional merosot karena daya saingnya. Jadi bagaimana jika Qiao Bai adalah profesor hewan peliharaan di NY City? Huang Zhou tidak mengucapkan kata-kata ini, dia harus mengucapkannya, tidaklah cukup hanya teralihkan perhatiannya dari melakukan pekerjaanmu dengan setengah hati. Kamu harus lebih memikirkan. Ding Yuan disela oleh Qiao Bai sebelum dia menyelesaikan bujukannya yang sungguh-sungguh. Tidak melakukan pekerjaanmu dengan benar. Kamu tidak punya pegangan. Saat saya membudidayakan hewan peliharaan, saya juga tidak mengabaikan penelitian tentang makhluk luar biasa. Qiao Bai menunjukkan kepada Xiao Wu, Huan Yao, jalur evolusi baru, lebih sulit untuk direproduksi. Catosaurus, spesies baru makhluk luar biasa, sedang mempelajari jalur evolusinya. Qiao Bai menunjuk ke Sengguang Kui tidak jauh dari situ, proyek penelitian terbaru telah berhasil. Kemudian Qiao Bai terus menghitung dengan jarinya, serangga madu, Firefox kecil, bunga berisik, kelinci dan anjing, banyak, sangat banyak. Setelah perhitungan rinci Qiao Bai, dia menyadari berapa banyak rute evolusi baru hewan peliharaan yang telah diteliti atau diberikan Qiao Bai kepada profesor lain saat tidak melakukan pekerjaannya. Apa yang ditemukan Qiao Bai melalui penelitiannya sendiri, totalnya ada 3. Firefox kecil, Huan Yao, Doudou Hua, dan jiwa impian. Masalahnya adalah, baru setahun sejak Qiao Bai menjadi profesor yang mempelajari evolusi hewan peliharaan. Situasi Profesor Qiao Bai mungkin seperti dewa legendaris yang mengejarnya untuk memberinya makan. Wan Cheng, seorang peneliti di sampingnya, bergumam, ini sangat menakutkan.
Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dalam hati. Menakutkan sekali. Ini bukan lagi sekedar Tuhan yang mengejar kita untuk memberi kita makan. Selama 3 hari terakhir memancing dan 2 hari memasang jaring, Qiao Bai fokus mempelajari evolusi hewan peliharaan. Tuhan mungkin sedang memegang mangkuk dan ingin mengunyahnya, lalu memasukkan nasi ke dalam mulut Qiao Bai dan menghela nafas. 2 kalimat terakhir, kenapa anakmu tidak bisa makan lagi? Buka mulutmu saat kamu lapar, dan kamu akan mendapat makanan saat kamu membuka mulut. Kamu benar-benar leluhurku yang masih hidup. Orang lain. Sekali lagi saya melihat keberpihakan Tuhan. Bahkan Ning Ruxue dan Ding Yuan, yang paling memenuhi syarat untuk mengatakan sesuatu untuk membujuk Qiao Bai, berhenti berbicara. Ikuti Qiao Bai. Huang Zhou berkata dengan riang, anak muda selalu memiliki keinginan untuk mengejar impian mereka, biarkan saja mereka bahagia, dan Qiao Bai memang memiliki bakat untuk menjadi master binatang yang hebat, kita tidak bisa mematahkan sayap dengan paksa, impian anak-anak. Huang Zhou telah mendengar tentang kekuatan Qiao Bai. Nama Raja Iblis besar dari tempat latihan pendatang baru bukan tanpa alasan. Lebih-lebih lagi, Qiao Bai tidak menunda penelitiannya tentang evolusi hewan peliharaan. Huang Zhou memalingkan muka. Selama Qiao Bai bahagia, biarkan aku membantumu memperjuangkannya. Ekspresi Ning Ruxue tidak berubah sama sekali, tapi dia masih bisa mendengar keterkejutannya ketika dia berbicara, tetapi jika ini masalahnya, level penelitimu. Di sana mungkin tidak ada cara untuk melewati level tersebut. Qiao Bai melambaikan tangannya, saya bisa menerimanya. Itu tergantung pada seberapa tulus tim inspeksi. Ning Ruxue mengangguk. Betapa dia memperhatikan masalah ini ketika dia datang, mata Ning Ruxue kesurupan ketika dia pergi. Mengapa arah masalah ini begitu misterius dan tidak dapat dipahami? Meski begitu, Ning Ruxue tidak lupa membawa Ding Yuan dan Sa Yi yang masih terjaga di tempat tidur bersamanya saat dia pergi. Kompensasi tim inspeksi untuk Qiao Bai datang dengan cepat. Hahaha. Huang Zhou tertawa terbahak-bahak hingga dia dengan senang hati menuangkan teh dan air untuk Qiao Bai, yang duduk di seberangnya. Wanita jalang bernama Ding itu menderita kerugian besar kali ini. Dalam 3 tahun ke depan, sepertiga dari dana penelitian kota Dongsu akan dialokasikan ke kota Ny kami, dan kemudian posisi presiden akan diubah menjadi wakil presiden, dan posisinya akan diturunkan untuk melihat konsekuensinya. Lalu dia tertawa lagi. Lalu siapa yang menjadi presiden aliansi pengendali binatang kota Dongsu? Qiao Bai mengambil teh di atas meja dan menyesapnya. Qiao Bai tidak tahu apakah dia baik atau buruk ketika dia minum, selama dia bisa minum. Hanya saja Qiao Bai tahu akan ada hukuman, tapi dia tidak menyangka hukumannya akan begitu serius. Tidak ada presiden. Huang Zhou memahami ekspresi Qiao Bai dan berkata sambil tersenyum, jangan bicara tentang laporan, faktanya, Ding melakukan pekerjaan dengan baik dalam aspek lain, tapi kali ini dia terlalu ceroboh dan sedikit terlalu sombong. Menurunkannya berarti membuatnya sadar dan menyadari kesalahannya. Tentu saja, tidak mudah untuk dipromosikan kembali. Kecuali ada prestasi dan penghargaan yang besar, Anda harus tetap menjabat sebagai wakil presiden setidaknya selama 10 atau 8 tahun sebelum Anda memiliki kesempatan untuk kembali ke posisi presiden. Tim inspeksi akan mengetahui apakah mereka ada di sana segera setelah mengambil tindakan. Yang bernama Sa Yi bahkan lebih tidak beruntung. Dibandingkan dengan yang bernama Ding, dialah yang benar-benar menimbulkan masalah. Huang Zhou juga menyesap tehnya dan terus memberitahu Qiao Bai, saya yang melakukannya kecemburuan. Hal semacam ini, dan memfitnah seorang profesor evolusi hewan peliharaan dengan prestasi besar, sangatlah buruk sifatnya. Dia seharusnya lulus tahun ini, dan sepertinya dia adalah lulusan yang luar biasa. Konon dia berencana masuk Akademi Pengendalian Binatang Tinggi tahun depan, tapi dia tidak punya rencana untuk melakukannya. Tidak ada sertifikat kelulusan. Semua posisi resmi yang terkait dengan negara dan aliansi tidak dapat diakses.
File tersebut juga akan dengan setia mencatat hal-hal yang dilakukan Sai, dan kemudian dia akan diberitahu secara publik di situs resmi Liga. Hal ini dapat dianggap menghalangi kemungkinannya untuk bangkit di semua lapisan masyarakat. Kemudian Anda harus menjalani hukuman 3 tahun penjara yang dirancang khusus untuk para master binatang buas, dan Anda dapat pergi dan membuat kerajinan tangan sambil makan makanan penjara. Qiao Bai hanya bisa menghela nafas, kekuatan aliansi dalam hal ini benar-benar kejam. Huang Su mendengus pelan, kamu tidak bisa melakukannya tanpa bersikap kejam. Keberadaan saluran pemberitaan bukanlah saluran untuk melampiaskan amarah pribadi. Apakah Anda melaporkan karena rasa jijik dan cemburu terhadap seseorang? Anda benar-benar berpikir bahwa tim inspeksi dan tim pengawas tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, jadi mengapa Anda tidak membantu mereka menghadapi lawan mereka? Pemikiran yang sangat indah. Hanya ketika hukuman untuk pelaporan palsu cukup berat, ancaman pelaporan yang terus-menerus ini akan hilang. Qiao Bai mengangguk. Di mana kedua orang itu? Qiao Bai tidak dapat mengingat nama mereka. Namun Huang Su memahami maksud Qiao Bai. Apakah Anda berbicara tentang profesor yang melaporkan Anda karena menggunakan cara ilegal untuk mencuri prestasi orang lain? Zhang Yue dan Jiang Ming. Sepertinya nama seperti itu. Karena dia belum pernah melakukan kontak dengannya, Qiao Bai sedikit tidak dapat mengingatnya. Jangan khawatir, mereka berdua tidak mampu untuk berjalan-jalan. Huang Zhou terkekeh. Hukuman untuk Ding dan Sai sangat berat, mereka tidak jauh lebih baik. Gelar mereka sebagai profesor evolusi hewan dicabut sepenuhnya, dan dia juga dikurung dan dimasukkan ke dalam mesin jahit. Bahkan setelah mereka dibebaskan, mereka tidak akan dapat terlibat dalam jurusan yang berkaitan dengan evolusi hewan peliharaan. Huang Zhou memberi isyarat yang meyakinkan kepada Qiao Bai, jangan khawatir tentang pembalasan yang disengaja mereka sarana untuk menangani gagasan ini. Setelah membicarakan konsekuensi dari konsekuensi orang-orang ini, ekspresi wajah Huang Zhou menjadi ceria kembali.